Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 yang beranggotakan saya Heni Rahmawati, saya Hazrat Alia Fairuza, Saya Dia Nurhaliza. saya Dini Saputri. akan menampilkan video pembelajaran dengan materi larutan elektrolit Dan non-elektrolit. Selamat menyaksikan. Saya Heni Rahmawati dengan NIM 2305113901 akan membahas mengenai tujuan pembelajaran pada video kali ini dan membahas mengenai materi elektrolit, khususnya elektrolit kuat. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan apa itu pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh dari larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan karakteristik dari larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan percobaan. Yang keempat, siswa dapat menerapkan konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, siswa dapat mengetahui hubungan sifat elektrolit dengan ikatan dengan larutan. Mari kita bahas tentang konsep larutan. Larutan didefinisikan sebagai campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fasa homogen, di mana setiap zat yang bercampur menyebar secara merata di seluruh campuran. Contohnya larutan gula yang dibuat dengan mencampurkan air dan gula. Contoh yang lainnya yaitu larutan garam dari campuran air dan garam. Nah, suatu larutan tersusun dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Nah, apakah perbedaan keduanya? Jadi, pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutan tersebut. Sedangkan zat terlarut adalah komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Selain dilihat dari jumlahnya, pelarut dan zat terlarut dibedakan berdasarkan struktur zatnya setelah bercampur, di mana untuk pelarut struktur zatnya tidak berubah, sedangkan untuk zat terlarut struktur zatnya dapat berubah setelah membentuk larutan. Sebagai contoh, misalnya kita mencampurkan segelas air dengan 2 sendok gula, sehingga akan menghasilkan larutan gula. Nah, karena jumlah airnya lebih banyak daripada gula dan strukturnya tidak berubah yaitu tetap cair, maka air kita sebut sebagai pelarut, sedangkan gula yang jumlahnya lebih sedikit kita sebut sebagai zat terlarut. Kemudian, jika kita amati, gula yang semula berbentuk kristal mengalami perubahan struktur, yaitu dari kristal menjadi molekuler, sehingga setelah bercampur dengan air akan membentuk larutan yang homogen dan secara kasat mata tidak bisa membedakan lagi mana air dan mana. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus elektrolit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang mempunyai daya hantar yang baik walaupun konsentrasinya relatif kecil. Contohnya larutan NaCl atau garam, larutan H2SO4, dan larutan NaOH. Nah, zat terlarut dalam elektrolit kuat akan membentuk ion-ion yang ketika dilarutkan dalam
air akan menghasilkan larutan yang menghantarkan arus listrik dengan baik dan terionisasi seluruhnya di dalam pelarut tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa semua senyawa ion larut dalam air itu merupakan elektrolit kuat karena semua ion itu akan bergerak bebas dalam larutan dan dapat menghantarkan listrik. Saya, Dini Saputri, akan melanjutkan materi dari Heni mengenai larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit lemah adalah larutan yang zat larutnya tidak terurai sempurna menjadi ion-ionnya, sehingga zat elektrolit lemah hanya dapat menghantarkan sedikit arus listrik. Nah, jadi elektrolit lemah itu terionisasi hanya sebagian. Nah, adapun ciri-ciri elektrolit lemah yang pertama yaitu memiliki derajat ionisasi 0 kurang dari A kurang dari 1, di mana derajat ionisasi adalah kemampuan suatu zat untuk terion dalam larutannya. Nah, derajat ionisasi ini dinyatakan dengan lambang A. Ciri dari elektrolit lemah yang kedua yaitu contohnya asam lemah. Asam lemah itu memiliki contoh seperti H2CO3 atau asam karbonat, H3BO3 atau asam borat, H3PO4 atau asam fosfat, CH3COOH atau asam asetat, HCN atau hidrogen sianida, H2S atau hidrogen sulfida. Nah, adapun contoh basa lemahnya yaitu NH4OH atau amonium hidroksida, NiOH 2 kali atau nikel 2 hidroksida. Nah, ciri elektrolit lemah yang terakhir yaitu garam sukar larut atau halida, sianida, dan tiosianat. Contohnya AgCl, HgCl, ZnCl, dan lain-lain. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hazrat Alia Fairuza dengan NIM 230511325 sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi mengenai larutan non-elektrolit. Apa sih larutan non-elektrolit itu? Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa demikian? Karena menurut Arrhenius, dalam larutan, zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Adapun contoh larutan non-elektrolit yang pertama yaitu gula. Gula di sini termasuk glukosa dengan rumus C6H12O6, kemudian sukrosa C12H22O11. Yang kedua yaitu alkohol. Contohnya yaitu etanol C2H6O. Yang ketiga yaitu air murni atau aqueous. Yang keempat urea dengan rumus CH4N2O, dan yang terakhir yaitu hidrokarbon. Hidrokarbon di sini termasuk alkana, alkena, dan alkuna. Nah, bagaimana sih cara kita menguji daya hantar listrik pada larutan non-elektrolit? Untuk menguji daya hantar listrik dapat dilakukan yaitu dengan melakukan percobaan elektrolisis dengan menghubungkan baterai, lampu, kabel, dan elektroda. Contoh larutan non-elektrolit adalah larutan gula dengan rumus C6H12O6 yang tidak terion dalam larutannya. Sehingga ketika kita memasukkan 5 partikel gula dalam air, maka di dalamnya hanya ada partikel gula, tidak ada ion yang dihasilkan. Pada larutan gula tidak memiliki daya hantar listrik, sehingga lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas yang dihasilkan. Di sini akan diperlihatkan contoh bagaimana perbandingan daya hantar listrik pada larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Kita dapat membuat rangkaian listrik dengan menghubungkan baterai, lampu, kabel, dan elektroda, kemudian mencelupkan elektroda ke dalam masing-masing larutan. Kita lihat contoh pada gambar berikut. Pada gelas pertama berisi larutan non-elektrolit. Kita ambil contohnya yaitu larutan gula. Larutan gula tidak memiliki daya hantar listrik sehingga nyala lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas yang dihasilkan. Pada gelas kedua berisi larutan elektrolit lemah. Kita ambil contohnya yaitu larutan cuka. Larutan cuka memiliki jumlah ion yang sedikit, maka daya hantar listriknya lebih lemah.
sehingga nyala lampunya redup dan gelembung yang dihasilkan sedikit. Pada gelas ketiga berisi larutan elektrolit kuat. Kita ambil contohnya yaitu larutan garam. Larutan garam menghasilkan jumlah ion yang paling banyak sehingga daya hantar listriknya paling kuat. Nyala lampunya terang dan gelembung gas yang dihasilkan juga banyak. Sekian penjelasan dari materi larutan non-elektrolit. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dian Nurhaliza dengan NIM 2305112452 akan melanjutkan presentasi tentang hubungan sifat elektrolit dengan ikatan kimia. Nah, hubungan sifat elektrolit dengan ikatan kimia terdiri dari dua, yaitu yang pertama senyawa ionik dan yang kedua senyawa kovalen. Senyawa ionik terbentuk dari ikatan ion. Senyawa yang berikatan secara ion tergolong dalam zat elektrolit kuat. Contoh dari elektrolit kuat yaitu ada NaCl, NaBr, CaCl2, dan BaCl2. Nah, yang kedua yaitu ada senyawa kovalen. Senyawa kovalen terbentuk dari ikatan kovalen. Yang pertama ada senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar ini berupa elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Contoh dari elektrolit kuat seperti HCl, HBr, HNO3, H2SO4. Sedangkan contoh dari elektrolit lemah seperti HNO2, H3PO4, H2SO3, dan NH3. Senyawa kovalen yang kedua yaitu ada senyawa kovalen nonpolar. Senyawa yang berikatan kovalen nonpolar tergolong ke dalam zat yang bersifat non-elektrolit. Contoh dari zat yang bersifat non-elektrolit yaitu seperti gula dengan rumus C6H12O6, urea dengan rumus CONH2 2 kali, dan benzen dengan rumus C6H6. Kesimpulan dari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Contoh dari larutan elektrolit meliputi larutan garam, asam, dan basa. Sebaliknya, larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak mengandung ion-ion bebas. Contohnya adalah larutan gula dan alkohol. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada kemampuan larutan untuk mengionisasi dan menghantarkan listrik. Identifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat dilakukan melalui pengamatan pada nyala lampu atau reaksi elektroda dalam percobaan elektrolisis. Baik, sekian materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Saya mewakili rekan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.